Can I call you Rose? Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Lesti Intasari. Nah teman-teman, aku adalah mahasiswa di STI Bawakantara Harja yang berada di Purwakarta. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan membahas dampak sosial media terhadap kehidupan kita di era modern. Pertama, teknologi informasi yaitu mencangkup pengolahan dan penyampaian informasi dan bagaimana perkembangan mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Melihat relevansi teknologi ini dalam manajemen, bagaimana pentingnya etika dalam menggunakan informasi, terutama di dunia bisnis. Dengan banyaknya informasi yang tersedia, kita perlu bijak dalam penggunaannya. Tujuan video ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang etika digital dan menganalisis pengaruh sosial media terhadap perilaku kita. Mari kita bahas etika dalam teknologi informasi. Etika sangat penting karena kita perlu memahami batasan dan tanggung jawab untuk menggunakan teknologi. Dengan banyaknya informasi yang beredar, kita harus paham tentang privacy, keamanan data, dan hak cipta. Ada beberapa prinsip etika yang perlu diingat, seperti menghormati privasi orang lain dan bijak dalam menyebarkan berita. Jangan sampai kita menjadi penyebar hoaks yang merugikan banyak orang ya teman-teman. Contohnya, ketika ada berita viral yang ternyata salah, banyak orang yang langsung percaya dan menyebarkannya, yang bisa merugikan banyak pihak. Jadi, mari kita lebih berhati-hati dan tanggung jawab dalam menggunakan sosial media untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan positif. Nah, teman-teman, mari kita bahas juga dampak sosial media terhadap masyarakat modern. Pertama, dari sisi positif, sosial media memudahkan hidup kita. Kita bisa mengakses informasi dengan cepat, yang dapat terhubung dengan teman di seluruh dunia, dan segala sesuatu yang menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan sekali klik, kita bisa mendapatkan berita terbaru atau menemukan komunitas sesuai minat kita. Namun, ada sisi negatif yang perlu kita waspadai, seperti penggunaan gadget yang berlebihan, paparan konten buruk, dan masalah seperti cyberbullying serta hate speech. Contoh nyatanya adalah pengaruh sosial media terhadap perilaku konsumen di e-commerce. Contoh, usaha kecil seperti kue rumahan misalnya mengalami lonjakan pesanan setelah aktif di Instagram dan Facebook. Mereka berhasil menarik pelanggan baru dengan foto dan cerita produk. Namun, kritik dari pelanggan yang tidak puas juga bisa menyebar cepat dan mempengaruhi reputasi. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial adalah alat pemasaran yang efektif, tetapi juga membawa resiko yang perlu dikelola. Nah, teman-teman, sosial media juga berfungsi sebagai platform untuk pertukaran informasi secara cepat dan luas. Di sini, sistem informasi manajemen atau SIM berperan penting dengan menyediakan data yang transparan dan akurat, membantu pengguna membuat keputusan yang lebih baik. Namun, tantangan seperti penyebaran informasi tidak benar dan dampak negatif terhadap kesehatan mental tetap ada. Solusinya adalah menggunakan SIM untuk menyaring informasi dan mendukung komunikasi yang lebih sehat. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan sosial media secara positif dan membangun masyarakat yang lebih etis dan terinformasi. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan dalam penjelasan tadi bahwa sosial media memang memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan kita. Di satu sisi, ia mempermudah akses informasi dan koneksi, tetapi di sisi lain ada resiko penyebaran hoaks dan cyberbullying. Dan penggunaan teknologi informasi yang kita lakukan harus didasarkan pada etika, mempertahankan privasi dan keamanan data. Dengan menjadi pengguna yang bijak, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan bermanfaat. Jadilah pengguna yang cerdas dan membantu ciptakan lingkungan digital yang positif. Yuk, mulai sekarang kita semua berperan aktif dengan menyebarkan informasi yang benar dan saling menjaga di dunia maya. Bersama-sama kita membuat ruang digital yang lebih baik untuk semuanya. Bye-bye.